Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprilia Putri dari kelas 11 Pusaneta. Saya akan menjelaskan tentang mengapa Indonesia kembali ke NKRI padahal sudah pernah menjadi RIS. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, apa itu RIS dan apa itu NKRI? Jadi, RIS atau Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara federasi berumur pendek dari tahun 1949 sampai 1950 yang membagi Indonesia ke dalam beberapa negara bagian. Sistem ini merupakan hasil kesepakatan KMB dengan Belanda, namun ditolak mayoritas rakyat karena dianggap sebagai taktik adu domba atau divide et impera untuk melemahkan kedaulatan Indonesia melalui negara-negara boneka. Akibat desakan kuat dari rakyat dan munculnya berbagai pemberontakan di daerah, RIS akhirnya dibubarkan. Sedangkan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara tunggal yang menempatkan kekuasaan tertinggi di pemerintah pusat sesuai amanat UUD 1945. Berbeda dengan RIS, NKRI mengedepankan persatuan mutlak untuk mengikat keberagaman suku dan pulau dalam satu kendali hukum dan politik. Sejak 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke bentuk kesatuan ini karena dinilai paling sesuai dengan semangat proklamasi dan mampu menjaga keutuhan wilayah dari pengaruh asing. Kembali ke pertanyaan, mengapa Indonesia akhirnya kembali ke NKRI padahal sudah pernah menjadi RIS? Jadi, Indonesia kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950 karena sistem federasi RIS dianggap sebagai taktik adu domba Belanda untuk melemahkan kedaulatan Indonesia melalui negara-negara boneka. Bentuk federasi ini muncul gelombang protes besar dari rakyat di berbagai daerah yang menuntut pembubaran negara bagian karena dianggap tidak sesuai dengan semangat proklamasi 1945. Selain itu, ketidakstabilan keamanan akibat berbagai pemberontakan di daerah semakin meyakinkan para pemimpin bangsa bahwa hanya negara kesatuan yang mampu menjaga keutuhan wilayah. Akhirnya, satu persatu negara bagian membubarkan diri secara sukarela hingga hanya tersisa 3 entitas yang kemudian sepakat untuk melebur kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Siapa 3 entitas yang menjadi penentu kembalinya Indonesia ke bentuk kesatuan pada tahun 1950? Jadi, 3 entitas yang menjadi penentu kembalinya Indonesia ke bentuk kesatuan. Yang pertama ada Republik Indonesia, negara bagian yang berpusat di Yogyakarta dan memegang teguh semangat proklamasi 1945. Yang kedua ada Negara Indonesia Timur, negara bagian besar yang mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Bali Nusa Tenggara. Yang ketiga ada Negara Sumatera Timur, negara bagian yang meliputi wilayah pesisir timur Sumatera. Ketiga entitas ini melakukan perundingan intensif yang menghasilkan piagam persetujuan pada 19 Mei 1950. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa ketiga pihak setuju untuk meleburkan diri dan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dicita-citakan pada 17 Agustus 1945. Proses ini pun mengakhiri riwayat RIS yang hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Apa saja poin-poin utama dari Piagam Persetujuan 19 Mei 1950? Jadi, poin-poin utama dari Piagam Persetujuan tersebut ada kesepakatan membentuk NKRI. Ketiga pihak sepakat membentuk Negara Kesatuan sebagai penjelmaan dari RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kemudian ada pembentukan konstitusi baru, menyepakati pembentukan panitia bersama untuk menyusun Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Yang terakhir ada penyatuan parlemen. Anggota DPR RIS dan Senat RIS akan bergabung dengan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP untuk membentuk parlemen baru. Apa saja isi dari UUDS 1950?
UUD 1950 terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Secara garis besar isinya mengatur bab 1. Bentuk negara dan kedaulatan. Bab 2. Alat-alat perlengkapan negara seperti Presiden, Menteri, DPR, MA, dan DPK. Bab 3. Tugas alat-alat perlengkapan negara. Bab 4. Pemerintahan, perundang-undangan, dan pengadilan. Bab 5. Konstituante atau lembaga yang bertugas membuat UUD tetap. Bab 6. Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan penutup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.